Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya merasa ada satu saham yang menarik, seperti biasa akan saya bahas, baik secara fundamental, teknikal maupun secara sentimen, yaitu saham BNII atau Bank Maybank. Pada saat saya membuat video ini, emiten ini sudah mengeluarkan laporan tahunan 2023 atau laporan kuartal terakhir di tahun 2023. Nah, seperti apa? Kenapa saya mengatakan emiten ini cukup bagus? Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Yang pertama, secara umum gambaran emiten ini pada saat saya membuat video ini dihargai di harga 252 per lembar sahamnya. Nah, kalau kita lihat ya dari awal semenjak IPO pada saat emiten ini melantai di bursa sampai dengan periode sekarang di tahun 2024, periode Maret, emiten ini rasanya untuk harga saham itu tidak bergerak banyak atau kemana-mana teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, sepertinya terlihat adanya konsolidasi secara lama di angka 400 sebagai resisten kuat kalau kita lihat di grafik ini, dan 200 menjadi titik support menurut saya teman-teman. Nah, memang di tahun 2011 emiten ini pernah mencapai angka kurang lebih di angka 1000-an, tapi setelah itu dia trennya turun sampai dengan tahun 2000, kurang lebih 2014 sampai dengan 2016, tetapi kembali meningkat dan menjadikan titik 400 menjadi titik maksimalnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun sekarang teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di harga 2000, emiten ini ditahan dan sepertinya akan terjadi lompatan kembali ke harga 400 secara umum. Nah, dari analisis fundamental, yang pertama dari historis laba bersihnya ini, emiten ini bisa dikatakan cukup bagus ya teman-teman, karena di tahun 2023 secara tahunan dia sudah mencatatkan laba bersih sebesar 1,7 triliunan. Nah, angka ini sudah melebihi angka pada saat pandemi, yang mana memang 1,2 triliun di tahun 2020 dicapai merupakan angka yang cukup rendah ya teman-teman. Tetapi di tahun 2021 meningkat, memang di tahun 2022 ada penurunan, tetapi tahun 2023 ini dia sudah melebihi laba di tahun 2020. Yang artinya performa sekarang atau kinerja sekarang itu sudah melampaui performa pada saat pandemi, dan memang tentunya ada pemulihan seperti itu teman-teman. Nah, kalau secara laba bersih ini saya menganggap ini sudah cukup bagus dari performanya, artinya sudah ada perbaikan dari periode ke periode. Walaupun memang dari tahun 2018 dia belum bisa melampaui labanya, tapi apakah nanti itu akan terkonfirmasi dari harga sahamnya? Nah, perlu kita ingat teman-teman, dari laba bersihnya, memang dia hanya melampaui laba bersih di tahun 2020. Di tahun 2019 dia belum berhasil melampaui, apalagi di tahun 2018. Tetapi walaupun seperti itu, perlu diingat, untuk laba atau performa tahun 2023 ini dari saham Maybank ini, dia sudah cukup bagus ya. Dia mencapai angka 1,7 triliun dan meningkat dari periode sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke historis ekuitas. Untuk ekuitasnya juga growth-nya bagus ya, dari angka 24 triliun di tahun 2018 meningkat terus sampai dengan tahun 2023 sehingga mencapai angka 30 triliunan. Ekuitasnya cukup menarik teman-teman, yang artinya rata-rata kenaikannya itu mencapai angka 4,14% maksud saya dari periode per periode. Cukup bagus teman-teman investor. Kemudian kita masuk ke earning per share dan juga return on equity-nya. Dari sisi earning per share-nya untuk emiten ini memang sebanding dengan laba berjalan tadi, sudah melampaui earning per share dari tahun 2020 ke bawah ya teman-teman. Tapi memang dari earning per share 2018 sampai dengan 2019 belum berhasil dicapai atau dilampaui. Tapi walaupun begitu memang sudah terlihat adanya peningkatan. Nah, kemudian secara ROE, untuk ROE-nya juga di sini sebanding juga dengan laba bersihnya, sudah mencapai ROE di angka 5,76. Dan untuk ROE-nya sendiri rata-rata selama 5 tahun terakhir itu mencapai angka 6,31%, yang artinya di atas 5%, dan ini juga cukup lumayan menurut saya teman-teman investor. Dan sebanding dengan EPS dan juga labanya, ROE di tahun 2023 ini sudah melebihi ROE 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020. Nah, kita masuk ke historis harga saham. Nah, ini mungkin yang sepertinya
menjadi sedikit anomali ataupun agak aneh ya teman-teman, karena untuk historis harga sahamnya rata-rata dari periode ke periode emiten ini ditarik bahkan pada saat performanya kurang bagus ya di tahun 2021. Bahkan di laba tahun 2020 yang tadi kita lihat secara pandemi itu sangat turun, harga sahamnya itu berada di kisaran rata-rata di 200-an. Sama ternyata teman-teman dengan rata-rata harga saham di tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, ini yang menjadi aneh menurut saya adalah seharusnya dengan labanya yang tinggi pada saat itu, harga sahamnya juga harusnya berada di rata-rata kisaran yang melebihi setidaknya harga saham di tahun 2020 ataupun bahkan di tahun 2022 yang mana di tahun 2018 dan 2019 tadi labanya masih cukup tinggi ya teman-teman. Nah, ternyata di tahun 2023 atau pada saat saya membuat video ini dan juga harga di tahun 2024 juga mencapai angka 200-an juga. Walaupun tadi secara laba sebenarnya tahun 2023 ini dia sudah melampaui laba tahun 2021 yang mana pada saat itu historisnya di angka 386. Nah, ini perlu kita lihat sebagai pedoman teman-teman investor bahwasanya kalau labanya memang sudah melebihi laba di periode tersebut, seharusnya harga sahamnya juga mengikut ya. Nah, secara analisis fundamental seperti biasa, harga saham BNI pada saat saya membuat video ini berada di harga 252 per lembar. Harga tersebut mencatatkan nilai PER sebesar 11 dan PBV sebesar 0,6. Dan PER di angka 10 seharusnya berada di angka 228 per lembar dan PBV 1 berada di angka 397. Seperti biasa saya kombinasikan, harga yang dicapai dengan kombinasi PER dan PBV itu berada di angka 312. Dan angka 252 pada saat saya buat video ini menuju ke harga 312 itu masih ada potensi gain kurang lebih 20%-an ya teman-teman. Ya, artinya masih lumayan lah ya untuk diperoleh kalau memang kita bisa masuk di entry harga sekarang. Nah, kemudian secara analisis historis, seperti biasa untuk analisis historis itu membandingkan PBV dan PER rata-ratanya yang pernah dicapai tahun terakhir. Nah, yang pertama untuk rata-rata PBV itu berada di angka 0,83 dan rata-rata PER-nya di angka 13,21. Nah, angka PBV 0,83 itu seharusnya berada di harga 327 dan PER 13 itu di angka 302. Nah, sehingga kalau kita lihat secara rata-rata PBV dan PER, harga historis ini seharusnya berada di angka 314, kurang lebih sama dengan harga fundamental sebelumnya, dengan potensi gain di angka 24%. Kemudian kita lanjutkan ke analisis teknikal, teman-teman investor. Baik, untuk analisis teknikal dari saham Maybank atau BNI, di sini saya menarik grafik monthly, teman-teman, dari awal IPO kelihatan di sini ya. Nah, kita lihat tadi seperti gambaran di awal, memang harga saham emiten ini tidak terlalu jauh peningkatannya teman-teman, dan terlihat flat ya teman-teman dari tahun ke tahun. Dan kalau saya coba tarik di sini untuk titik supportnya itu seperti berada di angka 180-an atau bisa dikatakan di harga 200 ya teman-teman secara minor trend. Karena di 200 juga dia pernah mengalami pematulan harga ya. Ya, kemudian saya rasa untuk titik supportnya yang pertama itu tadi berada di harga 200 dan kemudian untuk titik support selanjutnya itu berada di kisaran 250-an ataupun 260. Jadi saya rasa dengan harga sekarang ini berada di angka 252 ya teman-teman ya. Berada di angka 252 itu atau 250 itu menjadi titik support karena di tahun 2010 dia pernah memantul pada saat harganya mencapai angka 250-an. Nah, kalaupun memang emiten ini turun kembali ke harga di bawah 250 atau 240 di sini, kemungkinan dia akan menuju ke harga di 200-an ya teman-teman. Tapi kalau saya lihat secara trennya, walaupun dia turun, kemungkinan besar di harga 230-an ya teman-teman. Sehingga kalau kita lihat secara grafik ya, potensi untuk naik kembali ke harga kurang lebih 400-an atau 300-an saja teman-teman. Itu bisa terjadi.
Nah, untuk titik resisten di sini saya coba buat ya teman-teman. Untuk resistennya itu saya rasa berada di angka 400. Jadi dengan harga sekarang di 250-an, terlihat memang di sini adanya penahanan harga ya. Jadi di harga titik turun, dia mengalami namanya candle bullish lagi di sini secara bulanan. Dan kemungkinan besar potensi menguat itu juga ke angka 400 itu ada. Dan kalau kita lihat di sini ya, kemungkinan besar secara teknikal ini adalah double bottom. Karena terlihat di sini ada double ya secara bottom di sini, kemungkinan besar dia akan menguat periode bullish ke harga 300. Kalau memang dia tidak langsung menuju ke 400, saya rasa untuk titik resisten pertamanya itu berada di angka 300, 307 atau bahkan di harga kurang lebih 310. Dan kalau memang dia menguat kembali ke harga 310 ke atas, dia akan, saya yakin, lanjut ke angka 400 teman-teman. Sehingga untuk sekarang di harga 252, kalau saya sarankan sih wait and see dulu. Apakah dia bisa menurun kembali ke harga 250 atau 240, dan kalau memang dia jebol dari harga ini, kemungkinan besar kita harus menunggu di harga 200 secara teknikal ya teman. Dan kalau dia sudah bullish, dia akan menuju ke harga 316 dan juga ke angka 400. Dan saya rasa sih bisa, karena kalau kita lihat secara fundamental tadi cukup bagus ya, labanya di tahun 2023 ini sudah melebihi laba di tahun 2020 ya. Kalau kita lihat di sini, untuk tahun 2020 itu dia mencapai angka terendahnya di kurang lebih angka 120-an, dan pada saat harga sekarang ini seharusnya sudah melebihi harga di 200-an ya teman-teman. Kemungkinan menurut saya, analisis pribadi saya, ke angka 300-an itu bisa saja terjadi. Dan apapun itu secara teknikal memang bisa saja meleset. Untuk probabilitasnya itu mungkin cukup berisiko ya, tapi saya yakin sih dengan kinerja atau fundamental yang bagus tadi, emiten ini pasti akan mengalami penguatan harga cepat atau lambat untuk investor. Nah, kemudian untuk analisis sentimen secara news, di sini ada beberapa news yang mungkin bisa membantu menurut saya. Yang pertama itu untuk unit syariah Maybank ini, mereka optimis untuk target pertumbuhan mencapai 2 digit di tahun 2024. Nah, seperti yang kita tahu, memang unit syariah dari Bank Maybank ini menjadi salah satu potensi untuk emiten ini ya. Begitu juga hampir mirip dengan Bank BTN yang sebelumnya pernah saya bahas, unit syariah itu menyumbangkan pendapatan yang cukup tinggi untuk periode di tahun 2023, dan proyeksi di tahun 2024 juga seperti itu. Sehingga dengan adanya proyeksi target pertumbuhan yang mencapai 2 digit di tahun 2024, itu pasti akan berkaitan erat dengan kinerja ataupun performanya di tahun 2024. Terutama karena unit syariahnya juga kontribusinya cukup besar, dan kalau itu terjadi, otomatis laba di tahun 2024 nanti akan meningkat dan akan diiringi oleh kenaikan harga sahamnya. Kemudian untuk berita atau news yang kedua, kita tahu emiten ini salah satu penyelenggara maraton terbesar di Indonesia, bahkan juga di dunia teman-teman. Nah, dari situ saya yakin emiten ini pasti akan meraup nasabah baru, karena dengan adanya event-event yang terjadi seperti itu pasti akan meningkatkan minat dari masyarakat ataupun yang memiliki dana untuk memberikan dananya ke perbankan ini. Dan yang ketiga, masih juga berhubungan dengan unit syariahnya. Kalau secara umum kita lihat unit syariah itu memang yang menjadi salah satu core bisnis di emiten ini, walaupun memang secara konvensional juga masih bisa diperhitungkan ya. Tetapi dengan mempertahankan unit syariah itu adalah hal yang tepat sebagai pendorong performa atau kinerja dari emiten ini. Tentunya tadi karena unit syariah itu menyumbangkan pendapatan ataupun laba yang cukup tinggi juga teman-teman. Nah, jadi secara umum untuk emiten ini saya rasa cukup bagus dan potensi kedepannya itu cukup menarik teman-teman. Tentunya memang kita manfaatkan saja karena harganya sekarang masih belum naik tinggi. Justru disitulah kita memanfaatkan kondisi situasinya pada saat emiten ini masih belum mengalami yang namanya periode bullish yang cukup panjang teman-teman. Teman-teman investor bisa menggunakan mencicil emiten ini, menggunakan money management yang bagus, dan tentunya tetap memperhatikan kinerjanya teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham Maybank. Kalau teman-teman investor ada komentar ataupun tanggapan, boleh di komen di kolom komentar. Boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.